Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang proses namanya sorting atau pengurutan. Sorting, ya, itu proses mengurutkan data, ya. Proses mengurutkan data ini saya salah ngetik ya. Proses sorting itu ada dua. Satu disebut dengan ascending. Ya, jadi ada proses sorting namanya ascending dan ada proses sorting namanya descending. Itu penjelasannya sudah saya tuliskan di belakangnya. Normal pengurutan data kan seperti ini. Dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Dari A ke Z kalau huruf biasanya diambil huruf pertama, ya. Dari sebuah kata misalkan seperti itu yang diurutkan, atau kalau angka ya nominalnya dari angka kecil ke angka besar. Itu kalau ascending. Kalau descending dibalik. Lah, proses mengurutkan data di Microsoft Excel itu juga ada toolnya. Ada tool yang simple, ada tool yang advance, ada yang lebih detail maksudnya cara mengurutkannya. Baik ya, ini datanya. Perhatikan ini datanya. Data ini kalau dilihat berdasarkan nomor induk, ini kan tidak urut. Tidak ya? Kemudian saya minta Anda perhatikan data yang saya kasih warna kuning. Ini nanti yang akan kita lihat perubahannya. Posisinya akan berubah kemana gitu setelah diurutkan. Nah, kita belajar pengurutan yang simple. Ya. Kalau pengen mengurutkan menggunakan nomor induk, silahkan kursormu diarahkan atau disorotkan ke data yang berada di bawah nomor induk. Tidak perlu diblok. Tidak perlu diseleksi. Cukup diklikkan di sini boleh, di atas boleh, di tengah-tengah boleh, di bawah boleh. Pokoknya yang lurus dengan kolom nomor induk karena pengen diurutkan berdasarkan nomor induk. Kemudian Anda masuk ke tab data. Nah, di sini kan ada sort and filter. Ya kan? Ada sort and filter, maka di sini Anda bisa pilih AZ itu berarti ascending, ZA itu berarti descending. Patokannya apa? Nomor induk. Tinggal diklik ascending. Lihat ya. Perubahan yang warna kuning tidak ada yang ketinggal kan ya. Saat 108 itu dirubah posisinya karena harus diurutkan, maka bagian belakangnya kayak CD, Jalan Dago, Malang, 3 Juli sampai yang paling belakang itu ikut bergerak. Artinya kita tidak perlu khawatir bahwa proses mengurutkan data ini menjadikan data tidak sinkron. Walaupun saya nyorotnya di sini saja, tapi semua yang ada di sampingnya, data-data berikutnya itu ikut bergerak secara sejajar. Tapi juga ada kelemahan cara ini. Kelemahannya apa? Saya tidak bisa mengurutkan beberapa. Kalau saya mau ganti pengurutannya dengan nama, nyorotnya kan di nama. Pilih descending. Berarti nomor induk bisa rusak urutannya kan. Kalau saya ingin mengurutkan dengan kota, kotanya disorot ascending. Berarti urutan sebelumnya nomor induk dan nama bisa juga rusak. Dan yang paling kentara terlihat nomor, lihat. Nomornya dikacau. Jadi kalau misalkan saya berhasil mengurutkan berdasarkan kota, setelah urut nomornya harus saya ulangi. Pembuatannya harus saya ulangi. Kalau tidak saya ulangi, dia itu bergerak-gerak lagi, berubah-ubah. Jadi cara ini hanya efektif untuk mengurutkan per kolom. Bagaimana kalau saya ingin mengurutkan beberapa kolom secara bertingkat? Misalkan nomor induk saya urutkan. Tanpa merusak urutan nomor induk, nama saya urutkan. Seperti itu namanya pengurutan bertingkat. Jadi nomor induk diurutkan selesai, semua datanya urut selesai. Kemudian ngecek nama. Kalau ada nama yang sama, itu akan diurutkan. Ya, seperti itu, paham ya? Kita lihat cara pengurutan yang kedua. Cara pengurutan yang kedua ini
mewajibkan Anda menseleksi lokasi yang mau diurutkan. Bedanya dengan yang tadi. Karena saya harus menseleksi, maka yang saya seleksi itu adalah kolom-kolom selain nomor. Loh kenapa Pak? Balik lagi aturan tadi, yang depan nomor ya biarkan diam aja, nggak usah diurutkan. Ya, nanti kalau ikut disorot nomornya ngacak, berubah lagi. Biarkan seperti itu saja. Berarti nggak usah diurutkan nomornya. Yang kita sorot dari nomor induk sampai jumlah anak, semua datanya. Cara cepatnya kontrol shift panah kanan, panah bawah. Ya. Kalau sudah, kita pilih tombol shortcut yang kedua, sort yang besar. Nah, di sini kita bisa membuat sorting bertingkat. Jadi ada levelnya. Yang pertama saya mau mengurutkan berdasarkan apa? Nomor induk. Kita urutkan nilainya kan, berarti value ya. Aturannya apa? Small to large. Itu berarti ascending. Kalau kamu ganti gini berarti descending. Ya, kita pilih dua itu antara salah satu dari dua ini. Kalau ada level berikutnya, Anda tambahkan add level. Mau diurutkan lagi berdasarkan apa? Namanya. Ascending, descending bisa dirubah. Ascending bisa, descending bisa. Kalau ada level lagi, tambahkan lagi. Jadi level pertama ini akan dikerjakan dulu. Level kedua akan dikerjakan tanpa mengganggu hasil pengurutan level pertama. Terus sampai level tertentu yang kalian buat di sini. Ya. Dan level ini bisa ditukar. Misalkan nama dulu bagaimana Pak? Nggak usah dihapus ya. Ini tinggal dinaikkan aja. Ya, jadi bisa Anda tukar. Kalau salah diturunkan lagi misalnya. Ini bisa ditukar-tukar atau dihapus, delete. Oke, kita oke dulu. Lihat yang berwarna kuning ya. Posisinya kan akan dinaikkan karena urut berdasarkan nomor induk. Ya. Terus nama bagaimana, Pak? Kita lihat nama-nama, mungkin ada yang sama ya, yang bisa diurutkan ulang ya. Kalau ternyata semua nama yang ada di sini tidak ada yang sama, ya berarti nama ini pengurutannya tetap terjadi atau tidak? Tetap terjadi ya, cuman tidak merubah apapun. Jadi proses pengurutannya tetap akan dijalankan, tetapi tidak akan merubah apa-apa. Ya, kita lihat yang akan bisa berubah. Saya undo dulu ya prosesnya, saya undo. Sekarang saya mau mengurutkan nomor induk dan kota. Kota kan ada yang sama ya. Nomor induk dan kota. Kita blok. Yang pertama itu adalah kita ngomong nomor induk boleh. Kemudian yang kedua, level kedua saya ngomong kota. Ya, oke, kita lihat. Ini urut ya. Kemudian ada nggak kota yang sama di sini? Ada yang bisa dilihat berurutan nggak di sini? Atau dibalik ya? Balik gini. Nah, sorry, diblok dulu. Kota dulu. Mungkin lebih kelihatan seperti ini. Ya, kota diurutkan dulu baru nomor induk ya. Nah, kita lihat. Yang Malang ya, Malang, Malang, Malang. Ini berarti terjadi dulu ya pengurutannya karena level 1. Kita lihat untuk yang Malang saja ada 3 data. Nah, 3 data ini urut enggak? Malang, Malang, Malang. Ini kan ascending ya. Dari yang kecil naik ke yang lebih besar, lebih besar. Berarti ini urut dari atas ke bawah urut. Kemudian data yang sama, kalau ketemu data yang sama, di bagian kolom berikutnya itu yang diurutkan ulang. Ya, Paris ini, yang Paris. Dilihat, ini juga Paris, Paris. Yang atas itu yang kecil nomor induknya dan yang besar. Yang Solo juga sama. Gimana kalau dirombak? Dirombak ya, dirombak, diblok ulang. Kita rombak nomor induknya descending. Kita lihat. Lihat ya, Malang, Malang, Malang. Ini juga dari yang besar ke yang kecil. Jadi kita bisa melakukan sorting data itu secara single per kolom sendiri-sendiri, ataupun kita bisa melakukan
sorting data itu secara bertingkat atau ada level-levelnya. Oke, ada pertanyaan silakan.